Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Valensa Enda Sukmana dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang radikalisme. Menurut Wikipedia, dalam konteks ideologi politik, radikalisme adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Dalam sejarah, gerakan yang dimulai di Britania Raya ini meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang partai kanan. Begitu pula, radikalisme dalam historis mulai terserap dalam perkembangan liberalisme politik. Menurut Ensiklopedia Britannica, kata radikal dalam konteks politik pertama kali digunakan oleh Carlisle James Fox pada tahun 1797. Ia mendeklarasikan reformasi radikal sebagai sistem pemilihan, sehingga istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan yang mendukung reformasi parlemen. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi 5 terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, kata radikal bermakna secara mendasar atau sampai kepada hal yang prinsip. Nomor 2, radikal adalah istilah politik yang bermakna amat keras menuntut perubahan atau undang-undang pemerintahan. Arti selanjutnya, radikal juga berarti maju dalam berpikir atau bertindak. Namun, KBBI membedakan kata radikal dengan radikalisme. Radikalisme punya 3 arti. Pertama, paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Dapat dilihat, unsur-unsur kekerasan sudah masuk pengertian radikalisme. Tujuan penggunaan kekerasan untuk mengubah kondisi sosial politik secara drastis. Unsur kekerasan ini juga kelak kaitannya dengan terorisme. Karena dalam KBBI, terorisme dimaknai sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Radikalisme di Indonesia. Sangat disayangkan bahwa cara pandang radikalisme di Indonesia terdapat banyak kekeliruan dalam penafsirannya. Sebenarnya, radikalisme adalah pola pikir yang meninjau sampai ke akar-akarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran makna radikalisme di Indonesia yang mengarah kepada hal yang negatif, yaitu berupa penyimpangan agama dan pola pikir. Saat ini, ada sebagian yang berpendapat bahwa radikal dan teroris itu memiliki penilaian yang hampir sama. Padahal, pada kenyataannya, radikal berbeda dengan teroris. Hal tersebut diakibatkan dampak dari pergeseran makna radikalisme itu sendiri. Dewasa ini, radikalisme kerap dikaitkan dengan aksi terorisme karena ada akar atau sumber untuk melakukan aksi teror. Dan jika seseorang memiliki pola pikir yang radikal, bahkan dengan pemahaman yang kurang dalam agama, itu bisa menjadikan aksi teror. Jadi, radikalisme dapat dikatakan sebagai landasan untuk melakukan hal kriminal, teror, atau penyimpangan. Meskipun sejarahnya, radikalisme itu bersifat positif. Radikalisme bisa menimpa siapa saja, kapan, dan di mana saja. Faktanya, dari beberapa peristiwa terorisme
yang terjadi pelakunya ialah para kaum muda. Oleh sebab itu, radikalisme dapat diminimalisir atau bahkan diantisipasi dengan cara pembinaan atau bimbingan pola pikir terhadap suatu kejadian. Berlandaskan Pancasila, radikalisme dapat dicegah dengan cara menerapkan serta mengamalkan sila pertama, kedua, dan kelima dapat diantisipasi. Sekian penjelasan tentang radikalisme dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.